Makasih teman-teman sekalian, banyak banget yang mulai gabung, nyapa. Ada beberapa yang saya kenal, ada beberapa yang saya makasih. Oke, kita mulai ya. Sedikit lebih cepat, 22 menit, jam 8.22 ya, mungkin sekitar 8 menit lebih cepat. Tapi saya mau jelaskan beberapa hal dulu. Besok kira-kira kita akan putusan MK kali ya. Besok putusan MK jam 9 rencananya, langsung 2 putusan akan dibacakan. Saya kira banyak yang menanti tentu saja, baik pendukung maupun non pendukung, analis maupun orang yang sebenarnya bisa jadi tidak terlalu peduli, tapi paling tidak pengen tahu. Tone suaranya ada 2 ya. Tone suaranya kedengaran bagus kan? Nggak ada masalah kan? Oke. Saya mulai begini. Lagi-lagi besok putusan MK. Apapun yang saya baca sebenarnya adalah membaca konsep MK itu sendiri plus kecenderungan hakim. Ya, jadi apakah pasti benar? Belum tentu. Apakah juga pasti keliru? Juga nggak tahu. Wallahu alam. Kita lihat besok. Apakah ada yang tidak pas? Bisa jadi. Apakah sedikit menyinggung barangkali hakim MK-nya? Bisa jadi. Apapun itu. Yang kedua saya mau bilang, saya tidak bermaksud untuk pesimis atau kemudian a priori, tetapi saya ingin lebih lebih realistis melihat MK dan lain-lain sebagainya. Nah, pertama begini. Kalau Anda bicara soal meramal putusan MK, sebenarnya yang harus dilakukan itu adalah bagaimana sebenarnya kita membaca Mahkamah Konstitusi. Jadi membaca Mahkamah Konstitusi itu agak berbeda. Ada banyak riset, konsep, studi yang pernah dilakukan untuk membaca Mahkamah Konstitusi. Izinkan saya beda-bedain dulu. Ya, saya bedain paling tidak menjadi 2 genre dulu di awal. Yang pertama, saya mau bahas soal MK secara kelembagaan plus hukum acaranya. Secara kelembagaan ya, dan hukum acaranya. Saya pikir kalau kita nonton 14 hari kerja, 13 hari kerja ya, besok hari ke-14. 14 hari kerja yang kemarin sudah lewat, ya. Sebenarnya MK memperlihatkan hukum acara yang tidak terlalu menarik. Ya, dan ini catatan kritis buat kita bahwa memang ke depan yang namanya PHPU itu harus diperbaiki hukum acaranya. Kenapa harus diperbaiki hukum acaranya? Coba bayangkan yang mau dibuktikan itu adalah mungkin ribuan atau puluhan ribu, tetapi proses pembuktian yang dipersilahkan, yang diberikan itu hanya sekitar berapa menit ya? Cuma satu hari untuk satu perkara. Jadi proses pembuktian, dan kalau Anda lihat dibatasin berapa jumlah yang bisa bertanya, lalu kemudian jumlah pertanyaannya dibatasi. Coba Anda bayangkan bagaimana bisa membuktikan konsep puluhan ribu itu, ribuan atau puluhan ribu barangkali, manakala proses pembuktian itu sangat terbatas. Ya, kita akui juga memang harus berkejaran dengan waktu ya. Tapi pada saat yang sama ketika proses pembuktian itu sangat ketat seperti kemarin, saya kira memang agak sulit untuk dibuktikan ya, secara teknis. Yang kedua begini, memang kemarin akhirnya hakim-hakimnya sendiri bicara bahwa tidak sekedar proses pembuktian saja.
Tidak sekedar proses pembuktian di persidangan, tetapi juga bicara soal memasukkan bukti-bukti tertulis. Saya mau nanya ke teman-teman, dari begitu banyak bukti tertulis, ratusan bukti dan lain sebagainya yang dimasukkan, seberapa yakin Anda bahwa hakim akan membaca semua itu? Seberapa yakin? Kita tahu nih, hakim di MK ada yang malas bersidang misalnya. Ya. Ada yang malas bikin putusan. Tahu kita. Dan itu udah berseliweran ceritanya. Ada yang kemudian yang barangkali ya, kualitas pembacaannya tidak sama. Bisa jadi dia membaca, tapi kemudian bagaimana bisa membaca secara konseptual dan keseluruhan itu pasti pertanyaan juga. Jadi selama ini ya, dalam 14 hari ini, dari konteks pembuktian memang dilengkapi dengan pembuktian penyerahan alat-alat bukti yang akhirnya kemudian dibawa pulang dibaca. Termasuk misalnya larangan bertanya kepada menteri. Yang kemudian ya karena dia pemberi keterangan, dilarang bertanya kepada menteri, dan akhirnya silahkan buat dalam kesimpulan. Overall saya mau bilang, secara hukum acara memang agak sulit berharap banyak. Ya, sangat bergantung sekarang kualitas hakimnya. Apakah mau baca dengan detail, apakah mau menganalisis dengan detail, dan lain-lain sebagainya. Itu yang pertama. Jadi kita bicara dulu soal MK, soal hukum acara, dan bagaimana kelembagaannya. Dari titik ini saya kira saya berharap ada kemauan sebenarnya untuk memperbaiki hukum acara, plus pada saat yang sama ada keinginan untuk menguatkan. Ya, ada keinginan untuk menguatkan proses pembuktian, menambah dengan pembacaan dan lain sebagainya. Walaupun saya tidak terlalu yakin semua hakim akan buka semua berkas, membaca semua bukti dan lain sebagainya, saya nggak terlalu yakin. Satu. Kemudian yang kedua begini. Pertanyaannya adalah bagaimana paradigma hakim? Seberapa hebat para hakim dengan kebiasaan scholarnya ya untuk mendetailkan itu semua. Anda bisa baca misalnya Mark Tushnet, ya, ada seorang ahli hukum tata negara. Dia menulis Taking Constitutionalism Away from the Court. Ya, jadi dia berangkat dari kecurigaan dia soal kualitas para hakim yang dia bilang ya kebanyakan biasanya cognitive talent-nya terbatas. Dia tidak punya kapasitas yang cukup untuk mewadahi keseluruhan. Mungkin ada 1-2 hakim yang luar biasa, tapi mungkin ada 1-2 hakim juga yang tidak memenuhi kapasitas itu. Ya, sehingga kalau kata Tushnet, taking constitutionalism away from the court, ya harusnya kita mulai memikirkan menarik keluar konstitusionalisme dari kelembagaan seperti MK. Nah, dari titik ini, dari riset ini, saya ingin bilang bahwa paradigma hakim mungkin ada 2 perdebatannya. Kalau paradigma hakim, apakah hakimnya akan lebih bersifat progresif, ya, atau konservatif? Kalau gejala hakimnya progresif, ya, gejala hakimnya progresif, saya kira akan menarik tuh permohonan ini. Nah, progresivitasnya ini harus kita bagi 2 nih. Pertanyaan begini, apakah hakim MK akan progresif untuk membenarkan bahwa ini bukan mahkamah kalkulator? Saya pikir clear. Saya hakul yakin hakim MK akan mengatakan ini bukan mahkamah kalkulator, ini bisa menimbang sesuatu di luar dari soalan angka. Putusan MK sudah berkali-kali juga seperti itu. Bahkan kalau kita lihat dari pemilu 2004, MK sudah mentahbiskan dirinya itu menjadi lembaga yang tidak sekedar kalkulator. Ya, jadi apakah MK akan progresif?
dari soal kewenangan MK sendiri, saya yakin, clear. MK akan mengatakan saya berwenang untuk menilai substansi atau menilai mekanisme. Nah, persoalannya adalah seberapa progresif MK untuk materinya. Nah, ini persoalan yang tidak sederhana. Seberapa progresifkah MK ya untuk substansinya? Kalau hukum acaranya, kalau pintu masuknya atau kewenangan saya udah yakin, clear, itu sudah masuk. Nah, kalau kita belajar dari kebiasaan mulai dari 2004, 2009, lalu kemudian 2014 dan 2019, Hakim MK tidak pernah progresif-progresif amat untuk bicara soal substansi putusan atau substansi permohonan. Kalau soal kewenangan clear, selalu dia progresif. Tapi substansi permohonan dia selalu ngambang. Selama ini. Taruhlah kita hitung di pemilu 2019 misalnya. Ya, kalau kita lihat 2004 relatif mirip sama, walaupun ya ada kualitas pembuktian yang tidak terlalu bagus misalnya di 2004, tapi di 2019 saya kira relatif sama. MK bilang dia berwenang, MK bilang dia bisa menilai substansi, tapi pada saat yang sama MK kemudian tidak cukup progresif ya untuk menilai keseluruhan substansi. Misalnya ada kecurangan, ya MK akui ada kecurangan, tapi dia anggap tidak cukup signifikan untuk mengubah suara. Ya kan? Ada kecurangan, tapi kecurangan ini tidak terverifikasi. Atau ada kecurangan, lalu MK bilang ya semua orang bisa diuntungkan dengan kecurangan itu. Tidak hanya satu pasangan calon tertentu. Nah ini, atau ada kecurangan, tapi kemudian tidak bisa ada kecurangan, tapi tidak bisa didalilkan bahwa itu pasti menjadi suara milik seseorang. Artinya ada kecurangan, tapi MK balik lagi ke soalan angka. Nah, ini hambatan yang kedua. Jadi, seberapa progresif? Nah, dari konteks soal progresif atau lebih konservatif, mungkin ada studi yang teman-teman bisa baca, yaitu studi pendekatan tentang judicial activism and judicial restraint. Ada konsep yang disebut judicial restraint, ada konsep yang disebut dengan judicial activism. Judicial activism itu adalah seberapa mau MK melompat masuk untuk membicarakan sesuatu yang bukan kewenangannya dia, ya, atau kemudian undang-undang dasar tidak menyebutkan kewenangannya, tapi kemudian dia bisa daku kewenangannya. Dia bisa bahkan melipir masuk ke wilayah-wilayah yang merupakan kewenangannya pembentuk undang-undang. Nah, di titik ini ya, MK itu fluktuatif. Kalau kasus-kasus politik ya, MK kadang-kadang progresif, kadang-kadang konservatif. Misalnya contoh putusan 90 deh. Putusan 90. Putusan 90 itu secara konseptual MK itu sebenarnya dalam tanda kutip progresif. Sebenarnya. Karena dia berani mengatur hal yang selama ini dianggap sebagai open legal policy atau miliknya DPR sebenarnya. Jadi MK harusnya miliknya DPR, tapi dia daku juga sebagai miliknya dia. Lalu kemudian dia berani ngatur, dia berani putus. Dari titik itu, kalau kita pakai judicial activism, MK melakukan judicial activism. Tetapi apakah putusan itu malah bermanfaat? Misalnya kalau pakai standarnya Edward McWhinney, yang mengatakan standar judicial activism itu jangan dilihat hanya sekedar di luar kerangka apa yang kewenangannya, tetapi harusnya juga dilihat dari apakah ada kebutuhan untuk itu dan apakah metode yang dipakai udah benar.
Nah, saya kira MK melakukan kekeliruan besar tentu saja di putusan 90, tetapi MK ya itu tadi, dia kadang-kadang melakukan restraint atau melakukan aktivisme dengan konteks yang tidak tepat. Ya. Jadi ya saya nggak tahu nih MK akan mau progresif kemana. Tapi dugaan saya MK tidak akan berani progresif amat. Saya kasih contoh begini nih, sederhananya. Kalau MK, ada enggak kemungkinan MK mendiskualifikasi Gibran? Seperti permintaan pemohon 01 maupun 03. Atau di permohonan 01 maupun di permohonan 02. Ada enggak kira-kira kemungkinan MK mendiskualifikasi Gibran? Saya secara realistis mengatakan nyaris mustahil. Nyaris mustahil. Kenapa nyaris mustahil? Kalau jadi gini, apakah MK tidak sadar bahwa putusan 90-nya bermasalah? MK sadar putusan 90-nya bermasalah. Lawang kalau tidak sadar, tidak mungkin 4 hakim dissenting dan protes habis-habisan di dalamnya. Tetapi MK kemudian menerima putusan 90 sebagai sebuah kebenaran formil, tidak menilai di kebenaran materialnya. Itu terjadi di putusan selanjutnya. Di putusan-putusan selanjutnya itu kan MK tetap saja membenarkan kan putusan 90. Dia tidak tidak membatalkan putusan 90, padahal ada beberapa permohonan masuk untuk membatalkan putusan 90. Jadi sederhana saja, kalau MK mau batalkan Gibran, harusnya dia lakukan di pengujian undang-undang. Ketika ada orang menguji kembali putusan 90. Atau ada orang yang mencoba menguji ulang bunyi undang-undang yang diubah akibat putusan 90. Tapi MK tidak melakukan itu. Make sense tidak kira-kira? Atau seberapa yakin Anda Hakim MK akan progresif? Dia tidak membatalkan Gibran di PUU atau pengujian undang-undang, tapi dia membatalkan Gibrannya di PHPU, perselisihan hasil pemilu. Itu berat sekali logikanya. Saya membayangkan ya, butuh ke seorang hakim yang sangat progresif untuk melakukan itu. Padahal komposisi hakim tidak progresif menurut saya. Tidak semuanya progresif. Kalau dia progresif, sederhananya adalah dia udah batalkan putusan 90. Putusan 90 itu udah dibatalin kalau hakimnya progresif. Nah, bahkan membatalkan putusan 90 di pengujian undang-undang saja tidak dilakukan. Apakah mungkin dia menegakkan pembatalan putusan 90 itu melalui PHPU? Itu rasanya jauh lebih mustahil. Bebannya itu jauh lebih besar, jauh lebih berat. Ya, jadi saya kira progresif akan tidak. Apakah hakim akan cenderung untuk konservatif? Iya. Hakim akan kecenderungannya ya menerima begitu saja. Ya. Atau kemudian mengatakan ya ada kecurangan tapi tidak signifikan. Hakim bisa jadi akan mengatakan ya ada kecurangannya nyata, kalaupun ada mungkin hanya akan diulang di beberapa tempat saja. Dan itu pun tidak cukup signifikan untuk mengubah jumlah suara. Atau kemudian ada kecurangan tapi tidak bisa dibuktikan oleh para pemohon. Nah itu tuh dugaan saya. Atau kemudian pemohon bisa mendalilkan tapi tidak ada korelasi langsung. Kira-kira begitulah. Itu yang saya bilang tadi ya. Membatalkan di PUU saja itu butuh hakim yang berwatak progresif, apalagi ketika membatalkan Gibran itu bukan di PUU tapi di PHPU. Itu lompatannya itu jauh lebih tinggi. Dan dengan komposisi hakim yang ada, saya nggak terlalu yakin. Itu yang kedua. Jadi paradigma ini saya juga pesimis di titik paradigma. Yang ketiga, saya mau bicara soal, ini ada studinya kalau soal paradigma ya, aktivism, restraint. Ya.
Kalau yang ketiga, saya bicara soal kualitas hakimnya di hadapan kualitas hakim di hadapan kepentingan politik. Anda pasti, teman-teman pasti pernah baca tulisan saya di Kompas sesaat setelah putusan 90. Ketika saya mengatakan palu hakim patah berkeping-keping. Saya kira di kualitas hakim berhadapan dengan politik ini, izinkan saya bagi 3 hakim MK. Saya mau bagi 3 nih hakim MK. Ya, ini berdasarkan insya Allah saya akan, mudah-mudahan saya bisa tulis dalam sebuah tulisan jurnal yang lebih serius. Saya mau bilang bahwa pendekatan ke hakim MK itu tidak bisa lagi sekedar pendekatan judicial activism, judicial restraint, atau malah pendekatan judicial heroes, tapi boleh jadi adalah pendekatan political pragmatis terhadap MK, hakim-hakim MK. Pendekatan yang barangkali lebih kuat untuk mengatakan court divided berdasarkan kepentingan politik. Court divided ini Anda bisa baca beberapa tulisan soal court divided ya. Ada tulisan Tushnet lagi-lagi yang menganalisis soal Rehnquist. Tapi ada juga tulisan Rehnquist sendiri. Ada berapa lagi hakim yang menulis soal divided. Court divided itu begini. Hakim yang biasanya dibawa oleh partai yang republik, ini studinya di Amerika ya, itu akan cenderung konservatif. Dan hakim yang dibawa oleh partai yang liberal atau demokrat, itu biasanya lebih progresif. Nah, pembagian 2 ini tidak pernah bergeser. Paling ada beberapa hakim yang tiba-tiba moderat di tengah. Nah, tapi dari pembacaan itu artinya ada keterkaitan antara political appointee, pilihan politik seorang presiden terhadap hakim di Amerika dengan genre atau ideologi berpikirnya. Nah, menurut saya ini kadarnya terlalu serius kalau dalam tingkat membaca hakim MK sekarang. Saya ingin membacanya, saya ingin mengatakan begini. Mungkin saya ini kawinkan dengan cara berpikirnya Romo Henricus. Ya, Romo Henrik. Stephanus Henricus. Soal judicial heroes. Kalau saya pakai dua-duanya ini, ya, saya mau lihat bahwa tidak-tidaknya ada 3 hakim MK kalau berhadapan dengan kepentingan politik. Ada 3 genre. Yang pertama itu adalah hakim-hakim yang mungkin bisa dikedepankan atau pakai Romo Henrik itu judicial heroes. Hakim-hakim yang berpikiran untuk perbaikan hukum, perbaikan MK, perbaikan masa depan dan sebagainya, dia akan mencoba melakukan perbaikan nih. Ya. Di titik sebelahnya, di kutub sebelahnya ini, kalau ini kutub perbaikan, kutub sebelahnya ini adalah hakim-hakim yang sebenarnya bukan tidak berpikir perbaikan, tapi seringkali di hadapan kepentingan politik dia udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena dia itu mengalami afiliasi politik. Afiliasi politik. Hakim-hakim yang memang terafiliasi dengan kepentingan politik. Atau afiliasi yang memang hakim-hakim yang memang di-entertain oleh kepentingan politik termasuk di proses pemilihannya. Ya, maupun apapun itu. Jadi kalau di sebelah sini adalah dalam tanda kutip judicial heroes, di sini ini adalah hakim-hakim yang memang sangat terafiliasi dengan kepentingan politik. Nah, tapi ada di tengah-tengahnya nih. Di tengah-tengahnya ini adalah hakim-hakim yang ya bisa jadi pragmatis, tapi apakah politis? Enggak. Tapi apakah dia bisa dianggap judicial heroes? Enggak juga sebenarnya. Tapi dia pragmatis atau kemudian ya lebih ngambang. Nah, bagaimana putusan MK diambil seringkali kalau berhadapan dengan kepentingan politik ya. Putusan MK itu diambil dengan cara kemampuan hakim-hakim baik ini untuk mengambil hati hakim yang di tengah. Atau kemampuan hakim-hakim politis ini
mengambil alih hakim yang di tengah ini. Jadi hakim yang di tengah ini diperebutkan. Anda bisa baca nanti ya, Anda bisa lihat beberapa putusan yang fluktuatif, 45 atau kemudian 63, itu terjadi begitu tuh. Makanya seringkali putusan MK itu, kalau lagi-lagi kalau kepentingan politik ya, dia gagal untuk bisa mendapatkan putusan berkualitas atau yang sangat sangat ideal, karena kemudian dipaksa untuk ke tengah. Dipaksa untuk ke tengah. Dipaksa untuk menerima gini. Jadi seringkali putusan MK itu adalah kemampuan orang baik ini membujuk yang di tengah, atau kemampuan orang yang terafiliasi kepentingan politik. Saya tidak mengatakan buruk ya, tapi terafiliasi kepentingan politik itu membujuk yang di tengah. Saya kasih contoh Cipta Kerja deh. Undang-Undang Cipta Kerja. Kenapa kemudian putusan itu berubah misalnya menjadi atau putusan undang-undang MK deh. Putusan undang-undang MK. Kalau Anda masih ingat ya, putusan undang-undang MK. Putusan undang-undang MK itu yang kemudian MK tetap menyatakan boleh diperpanjang usianya, tapi yang diubah itu adalah soalan masa jabatan ketua dan lain sebagainya. Nah, itu contoh paling baik untuk memperlihatkan bagaimana terjadi pertarungan antara titik kiri dengan titik kanan ini. Itulah. Contoh paling baik untuk mengatakan akhirnya mereka ketemu di tengah. Atau judicial review undang-undang undang-undang KPK deh. Waktu soal angket, judicial review angket, soal undang-undang KPK. Judicial review angket ke KPK. Kalau Anda masih ingat. Kan titik tengahnya akhirnya dipakai tuh. Titik tengahnya adalah, DPR tetap bisa mengangket KPK, tapi tidak untuk penegakan hukumnya. Tidak untuk misalnya penyelidikan, penuntutannya, itu nggak boleh tuh, diangket. Jadi, kan itu titik tengah banget tuh. Antara melarang angket secara keseluruhan atau menerima angket dilakukan terhadap KPK. Akhirnya cari titik tengah. Ya, dan titik tengahnya itu adalah, titik tengahnya itu adalah itu tadi yang saya sebut. KPK bisa diangket sepanjang bukan penegakan hukumnya. Nah, saya mau bilang ini, kenapa saya mau bilang ini penting, teman-teman sekalian? Saya mau bilang bahwa kalau kita lihat permohonan para pemohon, itu memang high call banget. High call banget, ketinggian banget call-nya. High call ketinggian ini adalah ya langsung minta pembatalan salah satu pasangan calon dan melakukan pemilu hanya dengan 2 pasangan calon. Nah, di high call ini saya nggak yakin hakim yang di tengah dan yang di kanan tadi saya sebut itu akan mau di situ. Dan itu akan memaksa hakim yang di sebelah kiri ini untuk sedikit lebih ke tengah. Nah, itu sebabnya saya kira permohonan high call untuk mengulang pemilu dengan 2 pasangan calon dan mendiskualifikasi 1 pasangan calon itu nyaris mustahil. Nyaris mustahil ada. Ya. Karena nggak putusan MK yang kalau berkaitan politik itu biasanya cari titik tengah. Dan ini terlalu high call nih permintaannya. Makanya ya berat, apalagi dengan komposisi hakim seperti ini. Nah, teman-teman sekalian, sembari silahkan ya kalau ada yang mau nanya ya. Nanti sembari saya baca pertanyaannya, jangan-jangan ada pertanyaan barangkali yang bisa saya analisis, yang paham saya analisis. Tapi to sum up saya mau bilang begini. Dari 3 analisis saya juga membaca permohonan 01 maupun 03 di permohonan nomor 01 maupun 02, saya
ingin katakan bahwa secara realistis sulit berharap dengan MK. Sulit berharap dengan MK. Ya itu tadi, ya, baik secara hukum acaranya, baik secara paradigma hakimnya, maupun independensi hakim di hadapan kepentingan politik, ya berat. Nah, tadi ada pertanyaan tuh soal apakah akan ada dissenting. Bisa jadi. Tadi ada pertanyaan tuh, saya ngeliat tuh. Apakah akan ada dissenting? Bisa jadi akan ada dissenting. Kenapa akan ada dissenting? Karena tadi kan saya bilang nih, ada genre hakim yang afiliasi kepentingan afiliasi politiknya ada. Bisa jadi tuh. Apakah ada hakim yang secara ideologi, secara cara berpikir, secara appointinya itu lebih dekat ke 01, 03, bisa jadi. Ada. Makanya bisa jadi dia akan mengambil bagian dari proses dissenting itu. Kalau tadi pemilihan ulang tanpa Gibran, saya udah bilang tadi itu nyaris mustahil. Nyaris mustahil. Karena bagi saya itu high call. Itu high call. Dan saya udah bilang tadi, kalau mau batalkan Gibran, MK akan lakukan di PUU. Mungkinnya itu di PUU. Karena alasan rasiologisnya lengkap dan kuat. Kalau di PUU saja, pengujian undang-undang maksud saya tidak dilakukan, bagaimana mungkin dia mau lakukan di PHPU? Agak berat. Lompatannya tinggi sekali. Dan saya pasti akan menaruh hormat ke Hakim MK kalau mau melakukan lompatan tinggi itu. Tapi di lompatan yang sederhana saja tidak dilakukan, ya apakah mungkin dia akan melakukan lompatan tinggi? Tanggapan saya terhadap prediksi Denny Indrayana, ya itu saya bilang tadi. Apakah, kalau pertanyaannya begini, mungkin nggak sih Hakim MK memenangkan begitu saja Prabowo tapi membatalkan Gibran? Kalau Anda bicara mungkin, ya apa yang nggak mungkin? Mungkin sih mungkin saja. Tapi secara konsepsi, kalau itu dia lakukan, berarti MK harus menjilat ludahnya di putusan 90. Pertanyaan saya sederhana. Kalau di PUU saja, di pengujian undang-undang, dia tidak mau lakukan menjilat putusan 90, apakah mungkin dia akan lompat ke membatalkan melalui PHPU? Padahal problem putusan 90 itu bukan problem di luar. Coba dibayangkan teman-teman ya. Problem putusan 90 itu bukan problem di luar. Putusan 90 itu problemnya di dalam. Oke? Putusan 90 itu problemnya di dalam MK. Jadi kesadaran dia soal ketidakabsahan Gibran itu harusnya berada di dalam MK dari awal. Dan harusnya dia lakukan di putusan 90 kan? Tapi kan tidak dilakukan. Sekarang kok tiba-tiba di putusan putusan PHPU. Kalau dipakai alasannya karena KPU tidak mengaturnya, nah itu sangat teknis, tidak cukup substantif, ya itu bukan teknis, formalistis, tidak cukup substantif. Apakah dia batalkan Gibran hanya karena KPU tidak membuat putusan atau tidak mengubah peraturan? Wow, itu administratif banget tuh. Ya, jangankan yang ini, itu administratif tapi sangat berimplikasi substantif. Saya nggak yakin MK berani melakukannya. Intinya tidak ada harapan, saya nggak tahu. Tapi nanti saya mau ngajak Anda untuk Indonesia nggak selesai akibat putusan besok, itu nggak juga. Apakah Indonesia tiba-tiba selesai karena putusan besok? Enggak. Masih banyak yang teman kita semua bisa lakukan.
Ya kan? Tapi izinkan saya selesaikan dulu nih soal MK-nya. Ada pertanyaan lagi nggak sih? Saya lihat ya. Apakah ada harapan untuk MK ke depannya? Ya, sepanjang ada proses pemilihan hakim MK dan diubah-ubah, saya kira itu menarik. Sorry, saya nggak lihat semuanya nih. Dilakukan sebelum proses. Oke, saya mau bilang begini nih, terakhir ya, sebelum saya mau bicara soal bagaimana soal ke depan. Kalau kita lihat permohonan, sebenarnya mereka mendalilkan cukup banyak hal. Ya, sayangnya proses pembuktian tidak cukup memadai untuk membuktikan semuanya. Akhirnya di pembuktian pengadilannya terseret atau nggak terlalu bagus, dia kemudian membawa ke pembuktian tertulis. Ya, tapi seberapa yakin Anda semuanya dibaca dan semua dipertimbangkan? Apakah amikus akan dipertimbangkan? Ya, amikus isinya relatif sama sebenarnya. Beberapa itu mengulang saja apa yang sudah disampaikan, termasuk ketika permohonan 90 itu mau diuji kembali. Itu sudah ada semua. Ya kan? Apalagi? Oke, kalau besok hasilnya 4 setuju dan 4 menolak, dugaan saya enggak. Dugaan saya tidak akan mungkin 4 setuju, 4 menolak. Tetapi kalau pun posisinya 4 setuju dan 4 menolak, nah di PHPU itu menurut saya ya berlaku ketentuan yang sama dengan di pengujian undang-undang. Jadi artinya ya di mana posisi ketua itu sangat menentukan. Di mana posisi ketua itu sangat menentukan. Ya wallahu alam lah. Tapi kalau hitungan saya nggak akan 4-4. Karena problem itu tadi, kemampuan hakim-hakim baik mau mengambil yang di tengah ini nyaris mustahil sebenarnya. Karena tidak ada tawaran win-win, dalam tanda kutip ya, win-win solution itu nggak ada. Tidak ada permohonan yang di tengah, yang benar-benar tengah. Apakah putusan MK bisa menjadi dasar gugatan PT UN? Nah, saya nggak tahu nih. Ini menarik. Kalau misalnya di putusan MK di pertimbangannya itu melakukan hal-hal tertentu atau membahasakan hal tertentu, apakah bisa dipakai? Bisa jadi ya, bisa tidak. Tergantung kemudian bahasa itu kayak apa. Saya mau bilang begini, to sum up ya. Jadi saya kira putusan MK, pembacaan saya lagi-lagi realistis terhadap 3 hal tadi. Kelembagaan MK dan hukum acaranya. Yang kedua adalah paradigma aktivism restraint, kebiasaan hakim. Dan yang ketiga adalah bagaimana posisi hakim di hadapan kepentingan politik. Dan ketiga-tiganya saya mengatakan bahwa saya pesimis. Tapi apakah tidak ada kemungkinan untuk ada lompatan? Saya tidak mengatakan zero. Saya tidak akan mengatakan kosong. Ya, ada aja kemungkinan. Ya, ada saja kemungkinan. Tapi kalau pakai probabilitas ini, dugaan saya MK akan, saya akan pesimis dengan putusan MK. Dan MK akhirnya hanya akan memberikan catatan-catatan perbaikan untuk pemilu berikutnya. Jadi MK akan melakukan misalnya KPU, lo jangan lagi melakukan tindakan begitu, Bawaslu lebih serius, ini proses pendaftaran si rekap diperbaiki dan lain-lain. Paling gitu-gitu. Dugaan saya. Sekali lagi ini realistis, bukan pesimis. Nah, cuman ini mungkin terakhir ya, saya mau bilang ke Hakim MK. Saya berharap betul Hakim MK mempertimbangkan. Saya tahu sih putusan sudah diambil.
ini malam barangkali putusan cuma sedang nyusun putusan saja, tapi substansi putusan itu sudah ditentukan, bisa jadi. Cuman saya ingin bilang begini, para hakim MK 9 orang, tolong bayangkan sebenarnya Indonesia macam apa yang ia mewariskan ke anak cucu kita kelak. Apa yang MK mau ceritakan, apa yang MK mau letakkan dalam sejarah republik dan demokrasi kita kepada anak cucu kita kelak kalau MK tidak melakukan hal-hal luar biasa. Kira-kira apa? Akan dicatat dalam sejarah lah, bahwa dari hulu ke hilir kita melakukan upaya luar biasa untuk merusak yang namanya demokrasi. Kalau presidennya melakukannya, DPR-nya seakan-akan nyuekin, ya, lalu kemudian masyarakatnya bisa jadi pragmatis atau tidak terlalu peduli melihat itu, dan yang terakhir adalah tembok pengaman terakhir yang diharapkan secara konstitusi maupun diharapkan secara ideal itu tidak melakukannya juga. Maka kita sedang menaruh apa dalam ruang ini? Apa yang mau kita wariskan ke anak cucu kita kelak? Tolong dipikirkan baik-baik para hakim MK. Nah, terakhir berkaitan dengan saya bilang tadi, jangan putus asa. Sebenarnya begini, apakah Indonesia berakhir besok setelah pembacaan jam 9? Enggak lah. Indonesia itu akan tetap tumbuh. Semangat nasionalisme itu kan tetap ada di dada kita semua. Walaupun bisa jadi orang berbeda. Indonesia akan tetap ada. Indonesia akan tetap berjalan. Siapapun pemimpinnya. Kita pernah menghadapi masa-masa sulit. Kita pernah menghadapi masa-masa yang lebih baik juga. Ya, tidak juga luar biasa, tapi paling tidak lebih baik. Bisa jadi ya musim dingin datang. Kita yang harus bersiap. Ya, pakai mantel, nyalakan api perlawanan tentu saja. Bisa jadi yang namanya musim dingin akan datang. Yang dibutuhkan adalah ya kita seberapa kuat kita menahan. Ya kan? Maka saya minta sebenarnya ya kita semua bersiap. Bersiap dalam artian dua hal. Pertama adalah kita bersiap untuk tetap mengobarkan yang namanya perlawanan. Perlawanan apa? Perlawanan untuk mendapatkan Indonesia yang lebih baik. Kita tetap harus bersiap itu. Perlawanan untuk menempatkan bahwa oposisi harus tetap ada dan itulah yang akan menjaga dan menghidupkan demokrasi. Harus ada tuh. Jadi perlawanan, ya, semangat perlawanan itu harus tetap dijaga. Jadi semangatnya harus tetap ada. Yang kedua adalah daya tahan. Kita harus bersiap dengan daya tahan. Perjuangan beginian itu seringkali bukan sprint, tapi lari maraton. Ya, kita akan harus mempersiapkan endurance yang cukup untuk mengarungi bukan sekedar sampai pelantikan 2024. Mungkin di pilkada bahkan akan terjadi ya kasus serupa. Tapi sampai 2009, bukan sampai 2009, sampai 2045, 100 tahun Indonesia, bahkan setelah 2045, di tahun-tahun mendatang. Sepanjang Indonesia masih hidup, dunia ini masih ada. Kita yang harus bertahan. Dan ya winter is coming, brace yourself. Ya, harus disiapkan. Tidak, saya kira menjadi penting buat kita sekarang untuk merawat demokrasi itu. Caranya ya dua tadi, merawat kemauan kita untuk menjaganya, plus pada saat yang sama menyiapkan endurance yang cukup. Endurance ini, daya tahan yang cukup itu bukan hanya sekedar pribadi, tapi juga perbekalan yang memadai. Ya, jaringan yang memadai, teman-teman yang memadai. Apakah bisa mengharapkan partai politik
saya nggak terlalu berharap. Kadang-kadang kita harus berpikir bagaimana mempertahankan ini tanpa memaksa partai politik yang kita sudah tahu pragmatis itu untuk ngambil porsi di situ. Kalau mereka mau ngambil, alhamdulillah.